dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara pada hari ini secara daring melalui platform Zoom dalam acara persiapan pelatihan ISMA Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta tahun 2024. Baik, teman-teman sekalian, untuk memantik semangat pada hari ini ya, aku mau kasih sedikit pantun pembuka nih. Nanti boleh dijawab cakep dan juga artinya ya. Boleh langsung aja dijawab di kolom komentar. Oke, pergi ke warteg memberi ikan. Cakep, Cakep. Ulangi, ketemu Mpok Rini. cakep. Artinya. Selamat datang para hadirin sekalian pada acara hari ini. Baik, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu perkenalkan, saya Rahmawati Nurtriana selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Selamat datang dan selamat bergabung kepada yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta, Bapak Firdaus Wajdi PhD, yang kami hormati Wakil Dekan 3 Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta, Bapak Dr. Abdul Haris Fatkihipon MSI, Ketua Program ISMA Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta, Ibu Dr. Oot Hotimah SPD MSI, para narasumber serta teman-teman yang hadir pada hari ini. Baik, para hadirin sekalian, agenda selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Program ISMA Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta kepada Ibu Dr. Oot Hotimah SPD MSI dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih Kak Rahma selaku MC hari ini. Ya, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, salam sejahtera ya buat kita semua. Eh, yang kita sama-sama hormati dan banggakan yaitu Bapak Dekan kita, Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Bapak Firdaus Wajdi, PhD, eh, Bapak Dr. Haris Fathi Gepon, selaku Wadek kita, Wadek 3, FIS UNJ, dan juga panitia semua ya, yang telah membantu, insya Allah semoga lancar ya acara kita berjalan hari ini hingga nanti siang ya. Kak Rahma, Kak Danis, Kak Dewa ya beserta tim IT dari fakultas ya, Pak Hadi dan Pak Rudi, terima kasih semua teman-teman dan Bapak Ibu panitia. Juga yang Ibu sangat banggakan ya, para peminat serius nih, peminat serius dari IISMA ya, 2024. Oke, pada kesempatan kali ini saya selaku koordinator IISMA FIS UNJ ya 2024 memberikan semacam apa ya pengingatan bahwa ini adalah ajang yang sangat prestisius ya IISMA 2024 saya pikir sekaligus menjadi peluang ya peluang emas ya untuk kita mengasah diri untuk bisa lebih upgrade ya selangkah atau lebih dari satu langkah ya saya pikir ya karena ini ISMA 2024 merupakan uh, apa ya kesempatan untuk kita bisa uh, mengintro kepada diri kita sendiri akan kelebihan dan kekurangan kita apa saja itu kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri ya wabil khusus dalam hal-hal yang sifatnya memanage emosi kita ya uh, untuk mengupgrade terus kemampuan kita dalam berbahasa Inggris ya, dalam hal listeningnya, dalam hal understandingnya ya, dalam hal speakingnya, writing ya, dan juga nanti mendapatkan kesempatan dalam mengikuti ISMA 2024 ini jejaring ya, networking ya, dan juga hal-hal yang tentunya hal-hal positif lainnya banyak sekali ya. Dan itu merupakan hal yang kita butuhkan ya, soft skills yang kita butuhkan untuk kita terus memacu diri kita menyongsong masa depan kita yang jelas-jelas kita membutuhkan
kita masa depan di depan kita nanti membutuhkan kita sebagai SDM yang memang siap pakai, ya, bisa komunikatif, gitu ya, bisa teamwork, ya, berketerampilan yang tinggi dalam hal kita membangun teamwork dan seterusnya banyak lagi ya teman-teman ya. Apalagi ini nanti kita akan dibekali oleh awardee IISMA ya 2021 dan 2023 ya. Kita nanti akan mendapatkan ilmunya ya dari mereka. Dan di sini Ibu sekaligus menyampaikan salam hormat ya dan sekaligus terima kasih ya kepada kakak dua narasumber kita ya, Kak Widya sama Kak Cecil ya. Aduh, keren banget deh kamu ya, Ibu bangga. Ibu di sini juga sebagai kakak angkatan kalian loh, karena Ibu juga alumni UNJ ya. Meskipun zaman bahela ya, lulusnya tahun 2000. Tahun 2000 Ibu lulus dari UNJ. Oke, selamat berkontribusi untuk pengembangan diri, untuk pengembangan UNJ ya, untuk hal-hal yang sifatnya kita coba membangun negeri ini dengan semangat kita yang luar biasa sebagai SDM Indonesia yang unggul ya. Anda yang memiliki darah muda nih ya harus bisa apa ya mengendalikan diri Anda dengan hal-hal yang positif dan yang baik-baik ya. Nah, ini salah satu fasilitasnya, mengikuti kompetisi IISMA ya 2024 khususnya. Dan bagi yang nanti pada akhirnya ya belum berkesempatan untuk bisa ke langkah tahap berikutnya ya yaitu IISMA UNJ terus IISMA yang nanti seleksinya nasional gitu ya. Jangan berpatah arang ya. Selama kalian ada di angkatan 2021 dan 2002, terutama yang 2022, misalnya kali ini belum berhasil ya nanti pada akhirnya Anda bisa mengikuti tahun depan ya. Tapi Anda punya kelebihan kalau misalnya mengikutinya terus dari sekarang ini Anda sudah memiliki banyak sekali info dan hal-hal apa yang liku-likunya pernak-perniknya yang terkait dengan ISMA ini ya. Jadi nothing tulus ya. Oke, kita keep moving ya. Kak Cecil, Kak Widya sudah gabung ya, Kak Rahma ya? Iya, Kak Widya sudah gabung, Ibu. Mantap Kak Widya. Terima kasih Kak Widya. Mantap, mantap. Selamat mengikuti ya. Ibu juga akan menyimak ya biar saya bisa merasakan aura semangat kalian nih sebagai generasi muda ya, bibit Indonesia yang unggul-unggul. Keren, mantap. Terima kasih, bravo untuk para panitia. Saya kembalikan ke MC dari saya cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ibu Oot atas sambutannya. Baik nih, teman-teman sekalian, tadi sudah disampaikan ya sedikit apa namanya sambutan dari Bu Oot sekaligus juga pengantar untuk acara kita pada hari ini. Nah, langsung aja kita masuk ke agenda inti pada hari ini yaitu adalah materi dan juga sharing-sharing yang akan dibagikan dari awardee UNJ dari yang pertama ada siapa nih ya kira-kira? Oke, mungkin boleh di next slide-nya. Oke, dari yang pertama ini ada dari Kak Widya Paramita, baru banget nih ya teman-teman ISMA Award di tahun 2023 yaitu di Universitas College Court Island. Well, without any further ado, aku mau say hello dulu nih untuk Kak Widya. Halo Kak Widya. Halo, pagi-pagi. Halo Kak, how are you today Kak? Hmm, oke sih. Baik, baik, baik. Oke, gimana ya Kak? Udah siap belum nih mau sharing-sharing sama teman-teman di sini? Insya Allah siap sih. Ya gitu deh. Deg-degan dikit. Oke. Oke, langsung aja kepada Kak Widya dipersilahkan. Oke, aku mau izin share screen ya. Wait, sebentar.
Udah muncul kan ya? Sudah, Kak. Oke. Oke, sebelumnya hai lagi semua. Kenalin aku Widya Dwi Paramita dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Bimbingan dan Konseling angkatan 2021. Kebetulan kemarin berkesempatan buat ikut ISMA dan akhirnya dan alhamdulillah juga lolos ke University College Cork in Ireland. Gitu sih. Jadi aku mau bahas dikit-dikit aja sih tentang ISMA kayak a glimpse-nya karena menurut aku kalian juga udah banyak dapat info-info dari luar gitu kan. Kayak mungkin kalian pernah ikut sosialisasi di kampus lain atau fakultas lain gitu. Jadi aku cuma mau bahas sekilas-kilas aja tentang apa sih requirements dari ISMA. Nah, about ISMA ini seperti yang udah kalian tahu, ini adalah program di mana kalian bisa belajar ke luar negeri, di luar negeri selama 1 semester. Durasi 1 semesternya itu tergantung dari kampusnya masing-masing teman-teman. Ada yang 1 semester tuh 6 bulan, ada yang 1 semester 3,5 bulan, ada yang 4 bulan gitu sih. Dan berangkatnya juga nanti beda-beda. Jadi kayak misalnya aku nih kemarin ke UCC itu berangkatnya September awal. Nah temanku yang di Kanada udah kayak dari akhir Agustus tuh udah berangkat gitu. Gitu sih. Nah terus mungkin kalian banyak yang tanya-tanya gitu kan kayak Isma nih dibayarin apa yang dibayarin sih gitu. Kalau kalian ambil jalur reguler, pertama yang bakal di cover itu adalah eh, biaya pendaftaran kuliah di sana sama UKT di sana gitu. Itu pasti udah di cover sama ISMA. Terus karena kemarin-kemarin itu masih banyak kasus COVID ya, jadi kayak ISMA nih masih eh, punya precaution steps-nya gitu dengan ngecover juga biaya PCR, karantina, terus sama asuransi kesehatan gitu yang bisa mengcover COVID, cuma karena kemarin tahun 2023 tuh udah jarangnya COVID, jadi kemarin tuh kita disuruh ambil plan yang nggak nge-cover COVID gitu. Terus selanjutnya itu ada settlement dan living allowance. Ini tuh termasuk housing gitu teman-teman, kayak misalnya nanti kalian nginepnya di dorm atau di flat atau di misalnya di rumah orang lokal sana maybe gitu. Itu nanti juga akan dibantu ISMA untuk di cover. Jadi kalian nggak usah mikirin gitu uangnya dan segala macam. Terus of course tiket pesawat sama visanya, biaya aplikasi visanya itu kalau Ireland kemarin tuh free, full free. Jadi kalian nggak usah ngeluarin uang buat nge-apply visanya dulu gitu, enggak. Karena dari Ireland itu studi visa di sana tuh free. Jadi kayak kita udah tinggal ngasih itu berkas ke dubes, udah tinggal tunggu jadi aja, nggak usah bayar apa-apa gitu. Terus ada emergency fund. Ini aku juga kurang tahu soalnya kemarin aku nggak ada emergency fund yang gimana-gimana gitu. Cuma mungkin nanti kalau kalian ada kebutuhan yang mendesak dan urgent itu, mungkin nanti Isma ada kayak requirements-nya sendiri gimana caranya kalian bisa di cover tuh. Ini tuh ini karena udah keluar juga timeline 2024, ini kayak gambaran aja tahun kemarin tuh kayak apa dan statistika pendaftar sama yang lolos ke interview gitu. Pendaftar total itu buat yang S1 ya, itu kayak 9.700-an something, tapi yang submit tuh cuma 2.700-an gitu. Gitu sih. Terus kalau misalnya yang lolos ke interview, jadi kayak ini dari 2.700 nih, dari 9.700 nih dari yang undergraduate atau S1 itu yang lolos ke interview tuh 3.000-an. Jadi kayak ke sih sekitar 6.000 5.000-an something gitu. Ya, jadi bisa diperkirakan seketat apa ya. Tapi kalau tahun ini ya katanya kan udah mau ditambah jalur tuh. Jadi kalian tuh sekarang bisa milih antara 3 jalur, teman-teman. Yang pertama itu jalur reguler kayak yang aku. Itu yang tadi yang di cover tuh ini semua ini. Atau jalur co-funding, di mana yang di cover sama ISMA itu cuma UKT sama tiket pesawat gitu. Ini buat teman-teman yang merasa lebih mampu dalam hal ekonomi gitu ya. Terus dan buat teman-teman yang nggak ngerasa mampu untuk di ekonominya gitu, itu sekarang ada jalur baru namanya jalur afirmasi. Itu aku juga belum tahu sih nanti ketentuannya akan kayak apa. Nanti kita tunggu aja tanggal 23 keluarnya ketentuannya bakal kayak apa.
Dan itu tuh menurut aku lebih membuka peluang teman-teman pemegang kartu Indonesia Pintar untuk bisa bersaing secara lebih adil ke sesama kartu Indonesia Pintar lainnya gitu. Jadi harusnya kalian bisa lebih dapat kesempatan untuk lolos di sana gitu sih. Oke, langsung masuk ke apa sih yang bisa, apa sih yang harus disiapin buat ISMA gitu ya. Buat kalian bisa daftar ISMA, itu kalian of course harus jadi mahasiswa. Mahasiswa untuk kalau misalkan kalian mau berangkat nanti semester 5 berarti kalian harus sekarang semester 4 kemarin ya, sekarang semester 4 atau semester 6. Karena nanti kalian akan menempuh semester 5 dan semester 7 di sana. Gitu sih. Terus maksimal umur sampai 2023 kemarin maksimal umurnya tuh 23 tahun gitu. Terus belum pernah ngambil cuti, terus belum pernah participate di exchange students lainnya yang offline gitu, yang kalian kayak ISMA juga gitu, personally berangkat langsung sana. Terus minimal minimal IPK tuh 3. Terus ada ketentuan ininya juga kayak KKM dari IPT yang harus kalian bisa capai, kayak misalnya IELTS-nya tuh 6, TOEFL 78 gitu. Terus sama Duolingo minimal 100. Tapi ini tuh harus juga diupdate dari misalnya dari host uni yang kalian udah incer gitu. Tapi sayang banget web ISMA lagi down-nya akhir-akhir ini. Jadi kayak kalian nggak bisa lihat-lihat lagi, nggak bisa ngafalin gitu. Oh, kampus aku ternyata kemarin tuh statistikanya segini 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 tuh nggak bisa. Jadi kayak mungkin nanti nanti tanggal 23 kalian bisa langsung cek secepatnya gitu. Terus of course harus ada surat rekomendasi dari wakil rektor. Nanti tuh ini bakal dibantu banget sama teman-teman sama staff-staff dari rektorat gitu, dari tim WR3. Kalau kalian tahu Pak Sandi, kemarin tuh beliau yang jadi PIC ISMA di UNJ gitu. Jadi beliau tuh kayak bikin grup gede gitu. Terus nanti kalian tuh tinggal isi form aja. Kalian kalau tahun aku kemarin ya itu kayak tinggal isi form yang kalian butuhin tuh apa gitu. Terus kalian prosesnya udah sampai progres pendaftaran kalian udah sampai mana nanti dibantu dari mereka gitu. Terus nggak sedang menerima beasiswa lainnya yang dibiayai dari LPDP atau Kemendikbud. Jadi kalau misalnya kalian ada yang jadi award di Genbi atau award di Jarum gitu, itu nggak apa-apa banget teman-teman buat daftar. Cuma kalian harus mastiin lagi ke pihak sananya apakah kalian boleh ngambil ISMA dan gimana nanti regulasinya ketika kalian ngambil ISMA apakah tetap turun funding atau di pause dulu selama kalian nerima ISMA gitu. Terus nggak sedang menerima nggak belum pernah berpartisipasi di program kampus merdeka lainnya gitu. Sebenarnya boleh tapi maksimal tuh kayak satu gitu loh. Jadi kayak either belum pernah sama sekali atau udah pernah sekali doang gitu. Gitu sih. Terus terakhirnya tentu saja tidak pernah berbuat kriminal sama mau untuk mengikuti semua rules dan regulasi selama pendaftaran di ISMA gitu. Ini juga dokumen-dokumen yang diperluin, surat rekomendasi, terus sertifikat dari English Proficiency Test yang kalian ambil itu bisa IELTS, TOEFL, IBT, sama Duolingo. Terus ada transkrip akademik, ini harus dari bahasa Inggris. Kalau aku kemarin diurusnya ke Bakum ya teman-teman, nanti kalian tanya aja langsung ke Bakum gimana caranya, apa, gimana proses pengajuannya kayak apa. Terus surat pernyataan tidak pernah mengikuti tidak pernah mengikuti exchange program lainnya, terus SKCK sama SKBN gitu. Oke, masuk ke English Proficiency Test. Ini tuh berdasarkan gambaran kasar aku dari tahun lalu, Duolingo sama IELTS itu adalah dua IPT yang paling banyak diambil sama orang. TOEFL agak jarang aku temuin, jadi aku masukin di dua ini aja ya sebagai perbandingan. Jadi buat kalian yang masih bingung mau ngambil Duolingo atau IELTS gitu, jadi perbandingannya itu kalau Duolingo minimal 100 skornya, the highest score would be this 160 itu. Terus IELTS itu minimal 6, maksimal 9 gitu. Terus Duolingo ini computer based online test. Jadi kalian tuh kayak ngerjain ngerjain soal di aplikasinya nanti. Terus ya udah kalian bisa take itu kapan aja, di mana aja, jam berapapun gitu. Kalau IELTS itu ada yang paper, ada yang computer based test juga. Cuma IELTS itu harus diambil di test centernya gitu loh.
gitu. Terus kalau untuk dari segi cost, Duolingo ini relatif lebih murah, relatif apa maksudnya emang lebih murah dari kalau dibandingin sama IELTS ya. Ini nggak tahu harganya udah naik apa belum, atau ini harga terbaru aku agak lupa gitu sih. Pokoknya Duolingo sekitar 900-an gitu. Terus kalau IELTS itu 3,1 juta. Jadi kalau misalkan kalian ngerasa aduh kayaknya IELTS terlalu berat, Duolingo bisa jadi alternatif kalian gitu. Tapi Duolingo itu belum diterima di semua univ yang ditawarin sama ISMA. Jadi ada univ yang maunya tuh IELTS doang, kayak misalnya univ-univ yang ada di region Australia gitu. Jadi kalau kalian misalnya nanti mau daftar ke yang di Australia gitu, itu better ambil yang IELTS karena IELTS ini udah pasti diterima di semuanya gitu. Dan Duolingo ini agak tricky teman-teman soalnya kayak tahun kemarin tuh ada satu kampus yang terima Duolingo, tiba-tiba pas udah buka pendaftaran ternyata nggak terima. Jadi banyak tuh yang udah ngambil IELTS tapi harus ngambil Duolingo lagi gitu. Karena kampusnya tiba-tiba nggak terima Duolingo. Terus kalau Duolingo ini banyak tipe pertanyaan, tapi jawabannya itu pendek-pendek. Kalau IELTS, pertanyaannya pendek-pendek, tapi kalian harus bisa jawabnya panjang-panjang karena harus dielaborate gitu kan. Terus kayak dia tipe pertanyaannya juga yang lebih simple, paling cuma kayak komparatif di body pertama sama body kedua, etc. gitu. Jadi gitu sih perbandingannya. Nanti kalau kalian misalnya ada yang mau tanya lagi, boleh tentang perbandingan dua ini. Lanjut kita bahas ke tempat regions-regions yang disediakan sama ISMA. Yang pertama itu ada Amerika sama Kanada, dan katanya sih ya tahun ini tuh mau ada Harvard karena dari tahun kemarin katanya ISMA tuh lagi berusaha nego-nego nih, kayak berusaha PDKT gitu sama Harvard gitu. Jadi bisa kalau kalian minat banget bisa dicek-cek terus nanti pas udah dibuka lagi. Terus ada Asia, kayak Kak Cecil kan kemarin ke Asia ya, ke Cula kalau nggak salah. Terus ke Australia sama NZ. Nah ini tuh yang Australia ini tuh yang aku tekenin sekali lagi, mayoritas cuma terima IELTS. Jadi mungkin kalau misalnya kalian masih bingung gimana sih Kak cara nentuin host uni segala macam, mungkin ini bisa jadi salah satu pertimbangan gitu. Terus ada Eropa sama ada UK Ireland gitu. Nah, pertimbangan lainnya yang harus di-consider sebelum, oh kayaknya pengen ke sini gitu. Itu yang pertama itu lokasi. Kayak kalau kayak misalnya kamu misalnya pengen ke yang di UK nih, di Inggris. Terus misalnya let's say University College London. Kayak London tuh big city, small town atau somewhere in between gitu. Big city dong. Terus apakah kamu cocok dengan kehidupan di big city gitu. Terus eh cuacanya gimana? Windy kah? Snowy kah nanti pas udah winter, atau terus kira-kira suhunya masih bisa ditolerir nggak sama kalian gitu. Kayak temenku kemarin ada yang di Kanada gitu kan, itu kayak paling rendah tuh bisa sampai -15. Jadi kayak kira-kira kalian bisa nggak kalau misalnya harus ketemu sama suhu yang sebeda itu sama Indonesia gitu. Terus of course the safety. Tapi aku yakin sih di ISMA nih, ISMA nggak akan ngasih host uni yang nggak safe buat ditinggalin sama kita-kita di sana. Cuma seperti yang kalian tahu ya kan, di US kemarin tuh banyak itu ya, banyak US tuh biasanya banyak kayak riot, terus banyak shootings and so on and so on. Jadi kalau misalkan itu menurut kalian krusial buat jadi pertimbangan, itu bisa banget dipertimbangin lagi. Terus cost of living ini kayak bisa dicari gitu sih di internet, kayak average cost of living for international students in insert country, insert town gitu. Jadi kayak gitu sih, biar biar seenggaknya kalian tuh ada gambaran kira-kira kalian nanti tuh dengan uang yang dikasih ISMA itu bisa nggak untuk survive di sana. Pasti bisa sih sebenarnya mah. Terus housing di sana tuh kayak apa? Apakah susah untuk dicari? Soalnya kayak ada kan yang kampusnya tuh housingnya tuh in campus, jadi udah pakai dorm kampusnya itu sangat memudahkan banget kan. Dan ada juga yang di out kampus kayak aku tuh kemarin kayak di flat gitu, jadi agak jauh juga dari kampus, kayak 4 sampai 5 kiloan dari kampus gitu gitu. Terus visa application cost kayak misalnya US setahu aku tuh agak mahal terus agak ribet juga, dan harusnya sih kalau ISMA dipermudah sih ya, ada jalur sendiri gitu.
Cuma kalau misalkan kalian ada di keterbatasan ekonomi, ngerasa kayak, aduh kayaknya butuh yang visa application cost-nya ini bisa lebih mudah untuk kalian cover dulu. Soalnya nanti kan sistemnya tuh bakal di reimburse ya, kalau visa application ini. Jadi kalian bayar dulu sendiri, nanti di reimburse sama ISMA. Bisa daftar Ireland, karena gratis. Terus any health test, ini tuh biasanya buat yang di Australia. Any health testnya ini yang TBC. Itu tuh biasanya Australia minta. Dan kalau misalkan kalian mau daftar visa di Australia, itu harus yang namanya medical check up. Jadi kalian harus nyertain surat keterangan sehat banget gitu loh. Terus lain-lainnya, kira-kira selain bahasa Inggris perlu belajar bahasa baru nggak? Kayak misalnya kalian minat di Asia nih, misalnya pengen ke Taiwan atau ke Korea. Nah, kira-kira kalian perlu belajar nggak tuh bahasa Korea gitu untuk survive di daily life kalian. Terus butuh dokumen apa aja, butuh visa apa aja, prosesnya kayak gimana. Itu dipertimbangin lagi. Terus requirement-nya kayak apa. Terus kayak misalnya itu bisa dilihat di host uninya kayak nanti kalau web ISMA udah sembuh, itu bisa dilihat mereka nerima jenis IPT-nya apa dan minimal dan statistik dari tahun lalu IPK yang aman tuh di range berapa sampai berapa sih gitu. Gitu sih. Dan ini kayak karena tahun ini ada perbedaan sedikit ya, kalian boleh milih 3 host uni. Cuma masih belum tahu apakah udah benar keimplementasi di tahun ini. Cuma just in case, ini ada sedikit kayak strategi atau sedikit tips buat kalian buat yang masih, aduh, aku bingung ini mau ditaruh di di choice keberapa gitu. Ini kayak let's say host uni pertama itu adalah yang pengen banget kamu ke sana. Dan misalnya matkul-matkulnya tuh sesuai sama jurusan kamu dan bisa dikonversi, terus kamu suka negaranya, kamu suka kampusnya, terus kamu suka culture-nya gitu. Itu pokoknya kamu suka segala-galanya dari situ, itu taruh aja di host uni pertama gitu. Kayak teman aku di Tata Rias kemarin kan ada yang ke Korea, dia dia naruh Korea paling pertama ya karena dia K-popers gitu. And it's okay, kayak taruh aja di pertama kayak soalnya kamu siapa tahu bisa jadi lebih kemotivasi buat belajar di sana karena apa ya ada rasa tersendiri bisa satu negara sama idol favorit kamu gitu gitu. Terus yang host uni kedua ini bisa kayak oh matkul-matkulnya masih oke gitu, masih masih bisa ke konversi dan kamu kayak masih tertarik buat belajar. Terus statistikanya aman gitu kayak oh kayaknya kamu lumayan pede nih kalau kamu masuk ke situ. Kamu lumayan apa ya safe banget di situ. Terus competitionnya setaf apa seberat apa gitu. Itu bisa dilihat lagi dari statistik tahun lalu. Terus yang ketiga, ini adalah benar-benar safe choice yang menurut kalian tuh kayak udah bener last choice banget. Aduh kayaknya ini aja deh gitu kayak kamu ngerasa IPK aman, terus EPT skornya juga aman gitu. Terus acceptance rate-nya itu yang paling memungkinkan buat kamu lolos gitu. Gitu sih. Kalau dari pertimbangan dari sedikit tips and trick dari aku gitu. Nah, aku mau nambahin dikit lagi sih tentang do's and don'ts. Ini tuh kayak kalian harus banget yang namanya thorough research atau riset secara mendalam. Karena sekali lagi kalian tuh bakal ngabisin 1 semester di sana and it's not a really short time. Karena 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan itu lumayan untuk kalian spend di sana. Jadi make sure kalian tuh udah research culture, terus cara hidup di sana tuh kayak apa. Kayak misalnya aku kemarin tuh karena daftarnya mepet-mepet, aku nggak tahu kalau Cork itu jalannya nanjak. Jadi pas sampai di sana tuh bener-bener aku nggak ada persiapan olahraga di sini atau apa itu kayak langsung ah, ah, gitu kayak langsung ngos-ngosan banget. Jadi better kalian riset mendalam biar kalian nggak kayak aku gitu. Terus karena ini udah mau mulai banget ya udah mendekati Hamin 2 ya, Hamin 2 apa Hamin 3? Hamin 2 ya. Hamin 2 pembukaan ISMA, kalian bisa nih mulai komunikasi sama dosen-dosen kayak ke Kaprodi atau sama dosen PA, terus sama dosen pengampu matkul yang bakal ditinggal. So just to make sure kalian tuh absennya nggak akan kosong pas kalian tinggalin matkul itu di UNJ gitu sama staf-staf fakultas buat ngurus transkrip and extra. Gitu sih. Terus pokoknya harus siap dengan segala kemungkinan yang ada. Kayak misalnya ISMA tuh sangat-sangat apa ya, fluid gitu loh. Kayak kayak misalnya tahun tahun 2022 kemarin tuh harus menyatakan surat keterangan bebas pelecehan apa
surat keterangan di mana kamu menyatakan kamu nggak pernah terlibat atau melakukan pelecehan seksual. Cuma kalau di tahun aku itu udah kerangkum di SKCK gitu, nggak harus pakai surat itu lagi. Jadi kalian harus agile sama perubahan-perubahan atau adaptasi yang ISMA baru kasih gitu. Terus, of course, konsultasi sama keluarga, sama orang tua, atau sama teman, misalnya kamu masih belum yakin nih kalau ke orang tua gitu, sama teman-teman gitu, atau sama dosen PA juga boleh. Karena mereka tuh bakal ditinggal kalian gitu. Mereka pasti akan ngerasa perlu untuk tahu ini. Karena aku tuh kemarin jujur ikut ISMA tuh diem-diem. Ikut ISMA diem-diem, terus orang tua aku tuh baru tahu aku ikut ISMA pas sudah keterima. Pas sudah keterima dan mereka tahunya aku langsung ke Irlandia. Irlandia tuh jauh kan. Kayak kamu naik pesawat aja sekali transit itu bisa 18 jam lebih gitu. Nah itu tuh orang tua aku sempet kayak yang kinde gitu. Soalnya aku tuh belum pernah ngekos, tapi sekalinya ngekos langsung sejauh itu orang tuaku panik dong gitu. Jadi kayak better dikonsultasiin dari sekarang biar nanti kalian tuh nggak yang tiba-tiba jangan diambil gitu. Terus selalu update info dari tim UR3 karena mereka yang ngurusin kita gitu, ngurusin teman-teman nanti yang mau daftar ISMA. Sama of course dari ISMA-nya. Kalian bisa terus cek-cek web ISMA-nya atau selalu update lewat IG-nya. Karena menurut aku mereka lumayan itu sih, lumayan update di sana gitu. Lanjut ke downs-nya, jangan asal pilih kampus atau negara tujuan. Sekali lagi, kalian tuh bakal 1 semester di sana. Itu tuh 1 semester itu bukan waktu yang sebentar buat kalian bisa asal pilih kampus atau negara tujuan karena kalian tuh juga harus belajar di sana, terus harus dapat nilai yang bagus juga di sana gitu loh. Jadi better jangan asal pilih kampus atau negara tujuan karena kalian juga yang bakal ngerasain nanti the downside of asal pilih kampus atau negara tujuan itu. Terus jangan nggak konsultasi sama siapapun. Ini bukan maksudnya kalau aku nggak ngebolehin kalian buat keep it to yourself, kalian ikut ISMA gitu. Maksudnya biar kalian tuh nggak ngerasa overwhelmed aja gitu loh selama pendaftaran ISMA. Karena aku ngerti sengeri apa daftar ini, se apa ya, se overwhelming dan seribet apa urusan-urusan dalam pendaftaran ini. Jadi kayak konsultasi ini tuh sebenarnya lebih ke biar kalian tuh nggak ngerasa sendiri aja gitu loh. Terus yang ketiga, jangan mendadak atau daftar mepet. Jangan ikutin aku. Karena aku bener kok kemarin daftarnya mepet banget. Aku aja baru ngambil IPT itu kayak H-4 sebelum ISMA tutup. Itu itu nerve-wracking banget. Jadi please jangan diikutin. Kalian masih ada waktu dari sekarang itu H-2 sebelum pendaftaran ISMA tuh kalian kayak udah bisa banget kayak nyicil-nyicil belajar IPT. Kayak misalnya kalian mau ngambil Duolingo, bisa banget belajar-belajar lewat YouTube and so on. Terus buat yang IELTS udah bisa booking tanggal biar nanti kalian pas udah siap gak tiba-tiba tanggal yang kalian mau penuh gitu. Dan yang terakhir juga jangan terlalu pesimis karena ISMA itu sebenarnya juga nggak yang apa ya, nggak yang gimana-gimana, nggak. Maksudku, aku aku yakin kalian tuh bisa bisa di sini aja tuh udah keren banget gitu loh. Kalian udah di sini aja udah nunjukin komitmen kalian, seberapa komit kalian buat ikut ISMA. Itu menurutku udah jauh lebih baik dari teman-teman yang pengen ikut ISMA tapi belum cari info apa-apa di saat H-2 pendaftaran buka gitu. Jadi dengan kalian udah di sini aja kalian harus bangga sama diri kalian sendiri karena kalian udah berani ngambil one step ahead dari teman-teman yang lain buat bisa jadi the next awardee of ISMA UNJ gitu. Terus buat sedikit memotivasi lagi nih biar menggembur-gemburkan. Ini sih sedikit kehidupanku pas di sana, agak kresek, maaf ada yang kresek gitu. Aku belajar gamelan di sana, itu gurunya orang asli sana dan pernah tinggal di Surakarta tuh kayak 6 bulan sampai 8 bulan just for learning gamelan. Jadi kayak cuma buat belajar gamelan tuh beliau tuh rela tinggal di Surakarta tuh buat kayak 6 sampai 8 bulan gitu. Terus aku dikasih tiket nonton konser gamelan, bukan konser sih, itu kayak konser sih, oke kayak pertunjukan gamelan gitu dari kantor internasional yang di sana. Terus ini tuh ada pas, jadi ISMA tuh ada challenge namanya Heroes Challenge. Itu kita tuh disuruh promosi, disuruh influence orang-orang di sana tentang budaya Indo gitu. Nah, terus ini tuh kita lagi ada acara dan kita tuh kolaborasi sama ibu-ibu sana, ibu-ibu Indonesia yang tinggal di sana yang udah nikah dan udah menetap di sana tuh kayak udah bertahun-tahun gitu.
Dan mereka tuh pakai kebaya, terus kita fashion show bareng gitu. Gitu sih. Terus ini UCC itu sangat sangat amat cantik. Ini salah satu apa ya pertimbangan aku buat ngambil UCC karena secantik itu. Jadi kayak bener-bener sangat Hogwarts coded buat kalian yang suka Harry Potter gitu sih. Oke, that's all from me. Kalau kalian mau ada yang nanya-nanya, itu boleh lewat Instagram atau lain, atau mungkin sekarang kali ya, kira-kira ada sesi tanya jawab kayak. Oke, sebetulnya sih kita di akhir ya kayak, tapi Oh, oke oke. sambil menunggu Kak Cecil join juga, mungkin boleh nih teman-teman yang mau tanya kali ya. Oh, udah ada Boleh, yang boleh, boleh. raise hand nih Kak, udah ada yang di chat juga sih. Mungkin kita boleh yang raise hand dulu kali ya, karena udah excited banget nih mau langsung nyampein pertanyaannya secara langsung gitu ya. Oke, Boleh, di boleh. sini ada Kak, yang di layar aku udah ada pertama itu ada saudari Aprilia Deborah, dipersilahkan. Thank you, Kak Rahmawati, and hello, Kak Widya. Nice to see you, and thank you for the materials and tips you gave us now. And I want to ask you something, a little bit a million-dollar question. Nah, how Kak Widya prepare your EPT, your English proficiency test, and skornya berapa? Hmm. Oke. Aku prepare itu, jadi buat yang kalian tahu, aku ngambil Duolingo. Duolingo English Test, soalnya itu yang paling murah dan paling bisa diambil mepet. Jangan dicontoh. Yang paling bisa diambil murah dan mepet itu. Terus di Duolingo itu tuh mereka kayak provide satu paket di mana kalian tuh bisa 2 kali retake dengan harga segitu gitu, dan lebih murah daripada kalian beli satu-satu. Beli kan kalau misalnya yang tadi tuh kalau yang tadi tuh per tes itu 921.000 kan. Kalau dengan paketan ini aku kemarin tuh dapat di harga 1,4 or something, 1,3 kalau nggak salah. 1,3 sampai 1,4 itu udah dapat 2 kali chance buat tech taste. Nah, terus aku tuh karena kemarin mepet banget, sekali lagi jangan dicontoh, aku tuh pakai yang paket pertama yang first chance aku buat tech test itu sebagai latihan aku. Jangan dicontoh. Dan alhamdulillahnya pas di tes kedua nilainya oke sih, lumayan. Aku dapat 140-an gitu. 140 dari 160 gitu sih. Oke, gimana nih untuk Kak Aprilia sudah terjawab? Okay, thank you, Kak. My question has been answered, but I want to ask you one final question. Any tips or strategies that we can use on picking our courses, maybe? Courses ya, itu sebelum courses itu kan matkul ya. Itu better dikonsultasiin dan di apa ya, didiskusiin sama kaprodi atau dosen PA. Soalnya misalnya nih kalian kalian cari-cari aja dulu, pertama cari-cari aja dulu, wait, nih cari-cari aja dulu host uni yang kira-kira kalian tuh tertarik banget, dan nanti tuh terus kalian siapin listnya, mau listnya berapapun, kayak mau kan tahun ini katanya boleh 3. Siapin aja 6 atau 9, kayak 2 atau 3 kali lipat dari yang dibolehin sama ISMA gitu, just in case ternyata nggak dibolehin sama Kaprodi gitu. Terus kalau aku kemarin strateginya tuh aku siapin list kampus-kampus yang mana aku mau dan matkul-matkul apa yang aku pengen ambil. Jadi ISMA tuh sebenarnya boleh milih dari 3 sampai 4 courses yang ditawarin gitu. Itu tuh boleh milih di situ. Terus nanti kalian tuh ya udah list aja itu 3 sampai 4 courses yang menurut kalian tuh oke. Dan nanti tinggal ditanya ke Kaprodi. Permisi Pak, Bu, ini saya mau diskusi tentang ISMA gitu. Terus nanti pas udah ketemu atau nanti udah Zoom atau udah teleponan atau udah chattingan, kalian kasih tulisnya begini-begini dan alasan kenapa kalian mau milih host uni itu gitu. Biar nanti mereka juga bisa pertimbangin apakah itu bisa dikonversi atau enggak. Gitu sih, menjawab nggak kira-kira? Okay, Kak, thank you for your answer. Sama-sama. Oke, thank you juga untuk Kak Aprilia yang udah menyampaikan pertanyaannya.
Oke, mungkin kita boleh satu pertanyaan terakhir ya sebelum kita masuk ke agenda selanjutnya. Di sini ada dari, oh ini namanya anonim ya, Fortune. Apakah ini nama manifesting? Oke, pertanyaannya itu modal awal mungkin ya, mungkin secara keseluruhan kali ya untuk persiapan yang harus yang kita tanggung itu kan seperti paspor ya, kan paspor, terus IELTS mungkin. Kira-kira itu kalau misalkan dari Kak Widya kemarin, kira-kira range berapa tuh Kak harganya gitu? Dan mungkin ini dari yang nanya juga, kalau misalkan sudah setuju kan sudah ada magang di Prodi, apakah kita harus ngulang semester atau di next semester gitu kali ya? Mungkin bisa, untuk yang ini mungkin bisa dikomunikasikan ke Prodinya kali ya Kak ya? Ya, Iya benar. boleh di sharing-sharing nih Kak, gimana kalau untuk budget kemarin Kak Widya? Kalau budget kemarin sekali lagi karena aku diem-diem daftarnya nggak ngasih tahu orang tua, itu aku pakai uang tabunganku sendiri gitu kan. Terus aku keluar tuh sekitar keluar uang ya kasarnya banget. Seingat aku tuh kayak dua dua koma something. Soalnya nanti kalau kalian lolos dan buat aplikasi visa, itu tuh kalau di Ireland kemarin berkas-berkas kalian tuh ada yang harus diubah ke bahasa Inggris dulu. Harus ditranslate ke bahasa Inggris dulu. Nah, itu harus pakai jasa sworn translator. Nah, harganya tuh kalau nggak salah tuh kemarin apa 50.000 sampai 60.000 per dokumen kalau nggak salah ya. Jadi gitu. Jadi kemarin tuh aku juga aplikasi visa yang keluar di situ doang gitu sih. Ya, pokoknya total 2,3-an, 2,4-an something gitu. Dan emang yang paling mahal dan paling nguras cost-nya itu di EPT-nya gitu. Oke, terima kasih Kak Widya. Semoga menjawab ya. Oke nih Kak Widya, sayangnya sesi pertama kita harus udah diakhiri. Aku mau ngucapin thank you so much for attending today's webinar ya. Kak Widya sudah ingin meluangkan waktunya untuk sharing-sharing sama teman-teman. Oke, well, Sama-sama. oke, thank you Kak Widya. Um, Halo Kak Rahma, mungkin boleh di dokumentasi dulu mungkin ya Kak. Oh ya, Oke. oke mungkin teman-teman kita boleh on cam terlebih dahulu nih buat kenang-kenangan ya. Buat kenang-kenangan sama juga ada narasumber dari Wordi kita nih yang udah keren banget. Yuk on cam yuk yang bisa on cam. Oke, mungkin aku bantu hitung ya. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi boleh? Satu, dua, tiga. Oke, Sorry Kak, aku coba pandu lagi ya Kak. Tadi soalnya oke ada boleh. yang belum. Satu, dua, tiga. Wait. Oke, yang oke. Thank you Kak. Oke, thank you, Danis. Well, everyone, let's move on to the next agenda. We have Kak Cecilia Tantri. Aku mau say hello dulu nih untuk Kak Cecil. Halo, Kak Cecil. Halo, sorry. Sorry Oke. ya, agak berisik gak? Aman, Kak. Oke. Oke. Oke, how are you today, Kak Cecil? Baik. How are you, Rahma? Pretty good. Well, Kak Cecil, gimana nih Kak? Udah siap belum nih mau sharing-sharing sama teman-teman di sini? Siap dong, teman-teman yang dengerin juga udah siap belum? Kira-kira. Boleh react ya teman-teman kalau dia siap. Mungkin boleh react jempolnya nih. Jempol, mana ya jempol? Oke. Oke. Without any further ado, langsung aja kepada Kak Cecil, dipersilakan. Oke, izin share screen ya sebelumnya. Udah kelihatan belum? Sudah kelihatan Kak. Ya. Oke, kalau tadi dari Widya mungkin lebih ngebahas ke teknisnya gitu ya, ngebahas tentang kayak sebenarnya apa aja yang harus disiapin dari ISMA kayak what kind of preparation that you need to prepare, terus kayak nanti selama di ISMA kalian ngapain aja kayak gitu-gitu. Sekarang aku mau jelasin nih tentang post ISMA karena kan
aku udah jadi award di ISMA itu tahun 2021 kan, award di tahun 2021. Sedangkan, eh, sorry, dan di sini aku bakalan cerita tentang gimana sih jadi award di ISMA tuh. Waktu itu kan udah diceritain sama Widya, sedangkan aku mau ceritain gimana sih jadi alumni ISMA. Kayak what can you do with your ISMA awardee title gitu. What comes after your ISMA journey gitu. Terus apa sih sebenarnya beneran aku rasain gitu manfaatnya dari ISMA itu sendiri. Oke, lanjut. Di sini ada 3 konten utama yang bakal aku bahas. Di sini sebenarnya pembahasan aku singkat aja sih gitu. Dan dari konten ini ada 3, yaitu pertama adalah ISMA throughout the years. Apa bedanya ISMA dari angkatan pertama hingga angkatan sekarang. Terus ada ISMA AC atau yang mungkin teman-teman tahu ISMA Alumni Club. Terus ada juga benefit dari ISMA sendiri yang udah aku rasain selama jadi alumni berarti 2 tahun ya. 2 tahun, hampir 3 tahun berarti. Oke, lanjut. Nah, di sini ada untuk ISMA throughout the years ada dua kontennya, yaitu what are the differences and why they made those changes. Nah, di sini sebenarnya datanya itu diambil dari skripsi aku pribadi, teman-teman. Jadi aku skripsinya itu adalah tentang evaluasi penyelenggaraan program ISMA. Tapi studi kasusnya waktu itu di host university aku sendiri, yaitu di Prince of Songkla University Thailand. Tapi di situ aku juga ngambil data secara ISMA throughout the years in general gitu. Jadi dan di situ akhirnya dapat ada beberapa tuh differencesnya, since the first batch, second batch, and then the third batch, terus sekarang mau lanjut ke batch 4 gitu. Dan yang paling beda banget itu menurut aku adalah list host university-nya, yang dimana ini bakalan jadi big factor nih orang untuk decide join ISMA, yaitu berdasarkan list host university-nya. Bener gak teman-teman? Bener ya, karena kayak ya misalnya kalian udah ngincar nih pengen kemana gitu kan, kepengen ke host university A. Tapi ternyata di tahun ini host university tersebut nggak ada gitu kan. Pasti kan kalian harus rearrange your plan lagi. Terus FI kalian juga harus dibikin lagi ulang kayak gitu kan ya. Dan itu menurut aku itu big factor yang uh, tiap tahunnya berubah dan kita nggak tahu tahun ini apakah akan sama dengan tahun sebelumnya, apakah tahun depan juga akan sama dengan tahun ini kayak gitu. Kenapa kayak gitu? Ternyata adalah alasannya teman-teman. Karena kan pihak ISMA itu mereka tiap tahun itu buka yang namanya proposal submission gitu. Jadi itu tergantung dari host university mana yang mau kerjasama sama ISMA dan nanti diseleksi lagi sesuai nggak sama skemanya ISMA. Jadi dari ISMA itu mereka mau menyiapkan host university yang memang udah terbaik buat kalian gitu. Jadi ada tuh beberapa yang mungkin kayak bertanya, oh kenapa ya host university atau nggak ada lagi tahun ini? Oh kenapa ya kayak gitu-gitu. Bisa jadi alasannya 2. Pertama mereka nggak daftar lagi, atau kedua mereka itu kalah rankingnya di KS World Ranking dengan universitas lain yang lebih tinggi yang akhirnya jadi saingan mereka. Akhirnya ngambil slot mereka di ISMA kayak gitu. Terus selain perbedaan host university ada juga perbedaan dari cara ISMA mempersiapkan awardee-nya untuk departure. Waktu di angkatan aku itu nggak ada yang namanya pre-departure series gitu. Jadi cuma bimbingan teknis, berangkat, selesai gitu. Tapi mulai dari angkatan kedua itu ada pre-departure series. Terus disediain juga mentoring kayak gitu. Ya, itu kenapa kayak gitu? Karena belajar dari kesalahan-kesalahan yang ada di tahun pertama, itu banyak yang misalnya miss gitu awardee-nya. Terus misalnya awardee-nya nggak tahu cara manage uang, misalnya nggak tahu juga cara manage their mental and physical health di sana kayak gitu. Dan itu akhirnya dijadiin bahan evaluasi sama ISMA gitu. Nah, itu alasan kenapa mereka membuat perubahan-perubahan itu. Jadi ISMA ini tiap tahun itu ngundang alumninya untuk ngasih evaluasi. Kayak kemarin waktu tahun lalu itu di bulan Oktober, aku diundang juga buat ngasih evaluasi ke ISMA-nya. Kira-kira uh, what what should be done better gitu untuk ISMA gitu dari point of view awardees kayak gitu. Jadi nanti kalian tuh bukan kayak balik ke Indonesia selesai di situ title ISMA-nya, enggak teman-teman, kalian harus contribute back entah ke programnya, entah ke award di ISMA yang sedang berlangsung atau calon award, dan juga untuk Indonesia juga pendidikan. Tuh. Nah, di sini ada yang udah tahu belum tentang ISMA Alumni Club atau udah pernah dengar? Kalau ada yang udah pernah dengar boleh mungkin komen di chat. Ada yang udah, ada yang belum ya. Oke, simpelnya alumni club itu jadi community nih, community untuk
alumni ISMA dari awal, dari batch pertama, untuk kita punya yang namanya networking itu. Jadi maunya Pak Rahmat mungkin kalian tahu itu ketua program ISMA, beliau maunya itu ya alumni ISMA itu benar-benar kuat gitu jejaringnya, kuat gitu networkingnya, karena beliau percaya nanti ke depannya kalau misalnya setahun aja ISMA bisa ngasilin lebih dari 1.000 alumni, berarti kan kalau udah 4 tahun 4 batch ini kan alumni ISMA ada 4.000 kan. Ini lebih banyak daripada alumni beasiswa luar negeri yang lainnya. Itu kenapa dia mau jaga banget nih jejaring komunitasnya alumni ISMA. Karena tentunya kan kita ngeliat lagi dari awal memang yang bisa jadi award di ISMA itu kan yang memang sudah lolos seleksi dari standar ISMA gitu loh, yang sudah ya bisa dibilang adalah yang terbaik dari yang terbaik gitu kalau orang-orang bilangnya. Itu kenapa dari pihak ISMA sendiri pengen bikin alumni ISMA itu sebagai kayak elit akademiknya mereka gitu yang bisa mereka tonjolkan gitu. Itu kenapa ada ISMA Alumni Club. Dari ISMA Alumni Club ini ada mentoring itu dari alumni untuk ongoing awardees, ataupun ada yang namanya sekarang yang baru itu tahun ini ada postgraduate mentoring. Jadi banyak juga awardee ISMA yang udah lulus S1 itu mereka langsung lanjut S2 itu dapat LPDP, itu dapat another scholarships gitu. Nah, mereka diundang untuk pembicara di postgraduate mentoring gitu. Jadi untuk alumni-alumni ISMA lain yang pengen juga nih gitu mengikuti jejaknya gitu, udah lulus terus pengen S2 di luar negeri, nah itu kita sediain juga kayak gitu. Terus dari alumni club itu juga sering ngadain dan ngundang pembicara-pembicara dari their specific field yang memang mereka udah expertise untuk berbagi ke kita gitu. Jadi eksklusivitasnya sampai kita udah kelar ISMA pun tetap ada gitu teman-teman. Kita tetap dikasih wadah nih untuk kita tetap bonding sama alumni ISMA gitu. Oke. Nah, ini ada beberapa benefits, dan benefits ini bukan cuma aku pribadi yang ngerasain, tapi sekali lagi ini ngerancu pada hasil data yang aku temuin dari skripsi aku gitu. Nah, di sini award di ISMA itu alumninya mereka merasa kalau mereka akhirnya mendapatkan knowledge tentu aja gitu kan ya. Tapi nggak cuma knowledge dari their taken courses di sana gitu kan ya. Tapi juga knowledge, oh ternyata nih budaya orang sana tuh seperti ini, yang dimana itu kan kadang kita nggak bisa belajar cuma dari textbook, kita nggak bisa belajar cuma dari social media kayak gitu. Kita harus ketemu langsung, we need to engage sama mereka directly gitu. Baru kita tahu, oh ternyata tuh knowledge kayak gini tuh gue nggak bisa nih dapetin langsung kalau misalnya gue nggak interaksi sama orang lokal sana kayak gitu. Entah itu misalnya tentang knowledge politik atau misalnya knowledge budaya mereka yang khas kayak gitu. Itu kan suatu hal yang menurut aku pribadi gitu ya, really really precious, yang kalian tuh aku nggak bakalan nuker itu sama anything else deh gitu. Terus yang kedua itu international exposure. Sekarang dunia pendidikan itu mereka shifting. Mereka nggak kayak misalnya 5 tahun atau 10 tahun lalu yang kayak cuma butuh skill yang A, B, C, D, E. Nah, international exposure ini nyambung sama 21st century skills. 21st century skills apa aja tuh abad-abad yang dibutuhin di keterampilan yang dibutuhin di abad 21. Itu ada critical thinking, leadership, communication kayak gitu. Nah, itu tuh dibutuhin banget teman-teman. Nah, gimana caranya kita bisa dapat critical thinking, leadership, communication? Kalau misalnya kita nih nggak explore juga kalau kata Pak Sandi ya, Pak Sandi bilangnya dunia tuh nggak Rawamangun doang gitu kan ya. Kalau kata Pak Sandi kayak gitu. Nah, itu kenapa penting punya international exposure. Ketika kita terekspos sama sesuatu yang unfamiliar buat kita akan banyak belajar dari situ. Mungkin unfamiliarity isn't always good gitu. Isn't always kayak bikin kita merasa comfortable. Tapi dari situ kita bisa banyak belajar gitu. Karena pasti apalagi tadi kan Widya gitu kan ya, bukan ke negara Asia kan, aku kan negara Asia gitu ya, kultur shocknya sedikit gitu kan ya, apalagi kalau misalnya nanti kalian keterima gitu ya, terus dapat host university itu yang di luar Asia gitu, kultur shocknya itu wah itu pasti lebih-lebih gitu, walaupun misalnya kalian bilang enggak, I'm good at adapting, I'm good at socializing gitu, tetap aja kultur shock itu pasti ada teman-teman. Nah, dari situ diharapkan teman-teman itu bisa belajar. Makanya pihak ISMA juga mau lihat nih gitu, how good you are in adapting
gitu di situation yang kalian ada gitu itu melalui esai kalian. Tadi kan udah disempet disinggung ya sama Widya juga tentang cara nulis esai dan lain-lain gitu. Jadi harapannya kalian bisa bisa tonjolin nih gimana penasarannya kalian di untuk dapet international exposure itu dan gimana caranya kalian nanti bisa memaksimalkan experience kalian dari international exposure yang kalian dapat. Gitu. Terus untuk networking sendiri ini yang tadi yang aku bilang itu dari ISMA Alumni Club. Terus ada juga award-award sebelumnya itu yang akhirnya dia bisa jadi jembatan untuk host university-nya itu jadi pembicara di home university-nya kayak gitu. Jadi misalnya kalian bisa ngundang nih dosen kalian yang dari Ireland gitu kan ya, buat jadi pembicara di UNJ kayak gitu. Nah itu kan lumayan ya untuk exposure-nya UNJ juga, untuk exposure kaliannya juga, kalian punya networking kayak gitu. Dan setahu aku kebanyakan award-award yang akhirnya udah lulus itu dari ISMA mereka biasanya akan kayak ditawarin balik kayak mau nggak S2 di sini gitu. Kalau mau nanti saya kasih deh letter of recommendation ya kayak gitu. Itu kan kalian nggak bisa dapat letter of recommendation itu tanpa networking yang cepat gitu. Oke. Nah, kalau aku mungkin itu singkat aja sih karena tapi sebenarnya itu yang aku rasain baru dari ya tahun 2021 2022 sampai ya ini 2024 gitu kan ya. Terus kalian juga pasti nanti akan sering diajak untuk jadi pembicara. Kalian jangan sampai males gitu ya. Karena kan itu kalian untuk contribute back. Kalian harus rela gitu berbagi, sharing gitu buat teman-teman yang sekiranya pengen nih ikut di jejak kalian kayak gitu. Terus apalagi ya? Kayak itu aja. Oh, paling ini sih. Tapi kalau misalnya kalian nanya, Kak, jangka panjangnya ISMA itu apa dampaknya? Jujur itu belum kelihatan, teman-teman. Objectively, I would say that itu nggak belum kelihatan sama sekali karena ini programnya masih baru. Sedangkan mereka kan punya tujuan yang benar-benar jauh gitu ya ke depannya gitu. Misalnya pengen ngasih international exposure untuk mahasiswa-mahasiswa di Indonesia yang nantinya akan bisa membantu Indonesia pas Indonesia Emas 2045 itu kan jauh banget gitu. Jadi di sini aku cuma bisa ngejelasin ke kalian tentang dampak-dampak yang bisa dirasain dari jangka pendek aja gitu. Oke. Oke, paling segitu aja dari aku. Aku kembaliin ke moderator. Terima kasih. Well, thank you so much Kak Cecil udah Semua. sharing-sharing sama kita semua. Dan langsung cepet banget nih Kak Cecil, teman-teman udah banyak yang excited mau tahu lebih lanjut tentang ISMA. Udah ada beberapa yang uh, tanya ya di kolom komentar. Aku izin bacain satu-satu kali ya. Yang Boleh, pertama ini boleh, dari boleh. Kak Arin, apa aja sih yang bisa di-reimburse oleh ISMA? Kalau misalkan pengalaman Kak Cecil, terus waktu Kak Cecil daftar ISMA tuh persiapannya tuh gimana? Apa aja mungkin Kak Cecil juga karena apa namanya mengikuti ya Kak Cecil perkembangan ISMA dari tahun ke tahun juga. Kira-kira persiapannya tuh yang oke tuh kayak gimana sih Kak gitu? Selama kita masih di Indonesia gitu sebelum kita daftar ISMA. Boleh nih Kak Cecil di spill-spill dikit. Kalau waktu itu aku bahas dari yang keluar pribadi dulu ya. Waktu itu tuh yang di reimburse itu ada wait aku harus inget-inget nih. Udah 3 tahun lalu. Oke. Ada asuransi, terus visa. Terus apa lagi? Oh, ada ini. Waktu itu aku ada tes COVID sama karantina COVID. Nah, beda nih. Aku berangkatnya waktu COVID, teman-teman. Jadi harus diingat, aku masih pakai skema pandemi yang harus datang tuh harus karantina dulu. Terus ada berangkat itu harus ada PCR gitu-gitu. Dan waktu itu tuh aku visa itu kalau ke Thailand itu visa student habis sekitar 1.120.000. Itu cuma untuk 90 hari. Jadi di sana kita harus extend, tapi extendnya itu nggak di reimburse teman-teman. Extendnya sekitar 800.000 waktu itu. Terus asuransi, kalau asuransi sebenarnya tergantung ini ya, tergantung umur, tergantung resiko, tergantung juga kita ya, sewanya itu asuransi yang berapa lama kayak gitu. Nah, waktu itu aku habis 4,5. Tapi itu asuransi untuk setahun sih bisa dipakai untuk di Indonesia juga. Jadi emang masih aku pakai juga. Tuh. Terus, tapi waktu itu asuransi itu karena itu setahun, kan aku di sana cuma 4 bulan hitungannya. Jadi cuma dibalikin seperempatnya aja gitu.
Karena kan cuma 4 seperempat apa sepertiga, jatuhnya sepertiga, sorry. Sepertiga aja gitu dari 4,5 itu gitu. Terus karantina, waktu itu karantina 2 hari itu 1,3. Kalian nggak harus pikirin sih karantina, sekarang udah nggak ada karantina. PCR PCR itu on wheels juga, jadi tergantung kalian PCR di mana dan berapa gitu kan ya. Itu juga ya. Terus udah sih paling itu yang kayak butuh banget paling dipikirin tentang visa sih. Kalau menurut kalian reimburse visa itu mahal, dalam artian kayak untuk keluar uang duluan untuk visa tuh mahal, ya saran aku kalian jangan pilih negara yang visanya mahal gitu kan. Semua tuh harus ada strategi ya teman-teman gitu. Kalau ya aku tahu gitu kan, oh ya visa kalau misalnya ke UK mahal nih, ah ya udahlah gue Thailand aja. At least kalau misalnya convert convert uang juga nggak boncos-boncos banget gitu kan kursnya gitu. Itu semua harus diperhitungkan teman-teman, nggak yang kayak blindly ke depan maju. Oh gue mau ke sini, pokoknya nggak mau tahu gue harus ke sini kayak gitu. Ya mungkin ada orang yang kayak gitu, tapi I personally nggak kayak gitu. Jadi semuanya udah dihitung matang-matang gitu. Itu sih paling Oke, jadi harus ada strateginya ya Kak, kita untuk pilih negara tujuan, walaupun ayam mungkin bom kan. kita tertarik gitu sama negara itu, tapi kita harus cari tahu lebih lanjut lagi. Oke, semoga terjawab ya Kak Arin. Karena kita masih punya banyak waktu, mungkin kita jawabin satu-satu kali ya Boleh, Kak. boleh, boleh. Oke, selanjutnya nih ada dari Kak Putri Lestari. Pertanyaannya ini, what are the detail differences between ISMA and ISMAFO? Nah, mungkin buat teman-teman yang belum tahu juga boleh nih Kak Cecil, apa sih bedanya gitu, ISMA dan juga Hmm. ISMAFO gitu. So the differences between ISMA in general and ISMAFO, terus ada juga namanya ISMA co-founding. Kita bisa anggap kayak ISMAFO dan juga ISMA co-founding ini sebagai anaknya ISMA. Anggap sebagai subprogramnya ISMA gitu ya. ISMAFO itu bedanya ada di apa yang dipelajari. Jadi kalau ISMA biasa kan dia itu harus S1 gitu kan ya, nggak boleh D4 gitu kan ya. Sedangkan kalau misalnya ISMAFO, mereka itu dari D4, D3. Gitu. Jadi nanti pas mereka di sana, sejauh yang aku tahu, aku pernah dengar dari teman-teman yang waktu itu diundang untuk ngasih evaluasi ke ISMA, mereka itu waktu ISMAFO itu mereka belajar, misal fokusnya ada di mereka belajar ke Taiwan, mereka belajar tentang perhotelan. Ya udah mereka tentang lebih ke praktek ya. Kalau misalnya diploma kan emang lebih ke praktek ya gitu dibandingkan sarjana gitu. Jadi bedanya dari situ. Sedangkan satu lagi ada yang namanya co-founding. Co-founding itu sebenarnya sama belajarnya dengan ISMA in general, tapi bedanya adalah kalau co-funding mereka nggak dapet living assessment allowance gitu. Jadi yang dibayarin sama ISMA tok itu cuma SPP-nya aja di sana, sama bayar biaya buku kalau nggak salah. Sisanya untuk kehidupan sehari-hari kamu bisa gitu ya gitu. Aku dapat co-funding. Sebenarnya aku tanya ya sebenarnya rugi nggak sih lo gitu kan? Terus kata dia enggak sih gitu. Karena ya lumayan kebantu juga gitu. Karena kan biaya untuk biaya sehari-harinya dia merasa masih sanggup, ya udah dia ikut co-funding kayak gitu. Itu semoga menjawab ya. Ya, Ya baik, Assalamualaikum. terima kasih Kak Cecil. Oh iya, Waalaikumsalam Pak Haris. Ya, ya, saya mohon maaf ya, saya informal nih ya, kita informal ya, nggak lewat MC karena saya ada mulai rapat lagi. Sekali lagi, yang pertama saya terima kasih ya kepada Bu Ot, kepada kedua pembicara ya, yang pada para panitia ya, ini sahabat-sahabat saya, sahabat muda saya ya semuanya. Dan perlu saya sampaikan di sini bahwa kegiatan ini dipublikasi lewat web UNJ ya, UNJ official ya. Mbak Tantri ya, Mbak Triworo, Mbak Rahma ya, dan para pembicara lain ya, yang saya tidak sempat sebutkan. Sekali lagi saya apresiasi apa yang Anda lakukan dan besar harapan kami bahwa ada dari FIS UNJ bisa kepilih ya, dan kalau UNJ kepilih itu mewakili kita semua gitu. Dan dalam ruang ujung ini ya mungkin
saya yakin ada yang kepilih. Kita punya optimisme ya, saya dengan Pak Dekan, saya lagi dengan Pak Dekan nih, jadi kita ada rapat yang ya. Dan kita apresiasi, mudah-mudahan kita bisa ketemu dalam pertemuan yang luring. Kita fokus ya, beberapa yang memenuhi kriteria dan beberapa mahasiswa yang benar-benar serius untuk mengikuti kegiatan ISMA ini ya. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih buat Bu Ot, pembina, para mahasiswa, sahabat-sahabat saya mahasiswa. Ini kita semua ini berteman ya. Cuman status kita yang berbeda aja, satu dosen, satu mahasiswa, tapi kita berteman, teman dengan misi yang sama. Bagaimana go internasional, internasionalisasi ya UNJ ke berbagai negara ya. Terima kasih sahabat saya Bu Ot ya. Sukses untuk kita semua. Saya mohon pamit ya. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak Haris Ya, atas pesan yang diberikan ya, untuk teman-teman di sukses sini ya. sekalian. Ya, Ya, baik, Assalamualaikum. terima kasih Kak, Pak. Ya baik, mohon izin Kak Cecil mungkin kita bisa lanjut ya Kak. Sorry ya guys. Bentar. Oh, ini lagi di meja kan. Udah apa? Masih gue unstable. Nah, Ya, itu betul, vokasi. ya untuk ISMA itu untuk program sarjana ya berarti. Ya, betul. Oke, mungkin kita lanjut nih Kak ke pertanyaan selanjutnya. Dari Kak Cecil ada nggak sih Kak tips atau trik gitu untuk menyusun esai? Karena kan ada jumlah batasannya, kalau nggak salah 350 ya Kak. Nah kalau pengalaman Kak Cecil lagi Mm-mm. tuh pas nyusun esai ada nggak sih Kak tips-tipsnya gitu boleh di apa sharing sama teman-teman di sini? Kalau justru waktu yang apa namanya? Justru waktu aku tuh batasnya 200 teman-teman. Jadi lebih sedikit lagi. Kalau kedengeran kan ya? Iya kedengaran Kak. Tadi sempat agak putus-putus tapi udah oke kok. Oh, oke, sorry, sorry. Oke, sorry banget sama teman-teman. Jadi kalau waktu aku itu batasnya bahkan 200, jadi lebih sedikit gitu dibandingkan teman-teman kan 350 ya. Nah, jadi waktu itu tuh aku 200, terus apa ya, menurut aku kalian harus punya poin-poinnya sih. Penting untuk menjawab esai itu dari pertama kalian bikin dulu strukturnya, openingnya seperti apa, lalu nanti apa jawaban yang kalian kira-kira mau jabarkan gitu, yang mana yang mau ditekankan kayak gitu-gitu. Nah, dari poin-poin itu baru kalian bikin pengembangan seperti seperti apa, sambungannya dari pertama hingga akhir itu seperti apa, kayak gitu. Nah, sebenarnya tuh nggak harus pas banget 350 kayak gitu, enggak. Asalkan within those 350 characters, characters atau kata sih? Kata ya? Words berarti. Words itu kalian memang udah menjawab apa yang ingin diketahui oleh pihak ISMA dari pertanyaan-tanya kayak gitu. Jadi don't stress too much bagaimana caranya memenuhi 350 kata itu. Yang penting kalian udah bisa jawab dengan apa ya? Dengan ya emang udah itu jawabannya gitu loh, dengan singkat, padat, jelas, tapi uh, bisa narik pembaca gitu untuk interest gitu. Paling itu sih. Oke, semoga tadi Kak Anissa ya, semoga sudah terjawab ya. Oke, thank you Kak Cecil. Selanjutnya nih Kak, ada dari Nasya ingin bertanya seputar, kan kalau ISMA itu kan kalau kita sudah lolos tahap pertama kan ada sesi interview ya Kak, kalau nggak salah ya. Nah, kalau Kak Mm-mm. Cecil itu pengalamannya persiapannya gimana sih Kak? Dan ada nggak sih mungkin pesan-pesan atau tips-tips nih untuk teman-teman kalau misalkan nanti untuk mempersiapkan pada tahap interview kan itu krusial juga ya Kak, kita sudah Betul. lolos di tahap pertama, terus
interview itu kan tahap terakhir ya, kayak mungkin boleh nih Kak diceritain. For interview session, kayaknya kalian ini sih, yang penting kalian bikin esai itu memang kalian sendiri, itu tentang kalian diri kalian sendiri. I think the interview will be easy for you gitu. As long as you know when to highlight your points gitu. Karena kan kalau misalnya lewat esai mungkin membaca kayak ya udah sekedar baca aja, nggak tahu penekanannya di mana, nggak tahu kayak apa nih yang sebenarnya you're trying to convey, you're trying to deliver to the readers, to the interviewer gitu kan ya. Nah, sedangkan di interview ini adalah kesempatan kalian nih untuk ngejelasin lebih lanjut, tidak terbatas dengan 350 kata lagi. Terus kalian bisa tuh emphasize apa yang harus kalian emphasize, highlight apa yang harus kalian highlight gitu. Kayak misalnya kalian mau menekankan di bagian, oh ya Pak, saya tuh pernah loh struggle di bagian sini. Dan struggle-nya itu kayak gini, 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 gini gitu. Nah, jadi menurut aku triknya adalah main di intonasi, teman-teman. Karena pasti kalian bayangin, interviewer sehari itu kan nge-interview banyak orang ya gitu. Nah, gimana caranya kita bisa stand out dibandingkan dengan interviewee lain gitu. Ya itu caranya kalian harus bisa gitu ngobrolnya ya dengan cara menarik gitu. Dengan intonasi yang menarik, kasih tahu jedanya kayak gimana, gimana kalian harus jeda ngomongnya, kalian harus suspense-nya, kayak gitu-gitunya. Itu harus kalian latih. Jadi nggak bisa kayak interview cuma oh yaudah nih interview aja besok kan tentang esai doang kan kemarin esai gue nulis gitu nggak bisa kalian harus latihan gitu karena aku pun dulu aku tipe yang kayak ya, spontan lebih bagus lah gitu toh ujung-ujungnya ya udah sama aja gitu kan ya. Dulu pernah gede kepala gitu ya kayak bilang ah ya udahlah enakan spontan gitu kan ya dibandingkan harus mikir-mikir sebelumnya prepare beberapa hari sebelumnya gitu kan tapi ternyata the more you prepare the more you practice the more it makes your interview perfect. Gitu. Dan siapa sih yang nggak mau jadi lebih baik gitu kan ya. Ketika kita latihan pertama terus tahu, oh iya kayaknya gue kurang nih di sini. Kita latihan lagi kedua. Oh ya masih ada nih yang kurang kayak gitu. Jadi sebenarnya untuk latihan itu kalian you're trying to save yourself from apa ya embarrassment aja sih kayak biar nggak malu aja. Malu gak sih kalau misalnya interview tapi ngangong kayak gitu. Itu sih yang penting ada di kalian tahu kayak what kind of point you are trying to emphasize to the interviewer. Terus kayak kalian tahu juga cara main nada dan intonasi saat berbicara gitu sih. Oke, thank you Kak Cecil. Semoga terjawab ya untuk teman-teman, terlebih untuk Kanasya nih nanti ketika mungkin siapa tahu ya kita menjadi calon yang lolos gitu kan untuk mempersiapkan pada tahap sesi interview. Oke Kak Cecil nih ada pertanyaan terakhir nih. Eh, ada yang nanya boleh tahu nih Kak Cecil lagi itu mungkin pas daftar ISMA IPT-nya tuh berapa, terus ngambilnya tuh IPT apa, dan ada nggak sih tips atau mungkin cara belajarnya tuh gimana Kak gitu. Oke, untuk IPT waktu itu aku ambil 2 minggu, soalnya paling aku tuh baru tahu ISMA tuh Hamin 2 minggu penutupan, karena emang waktu angkatan pertama kan mepet ya. Hamin 2 minggu penutupan, kepotong lagi libur Lebaran ya kan, nggak bisa ngurusin surat ya kan. Jadi aku ingat itu aku Lebaran tuh praktis praktis Duolingo yang di website aja sih belajarnya gitu. Terus aku tag waktu itu aku dapat nilai 125 gitu, which is good enough. Tapi am I satisfied with it? Not really gitu kan ya. Karena kayak, aduh makin sih kesini tuh ya dari data yang aku dapetin kemarin selama aku ngerjain skripsi, makin kesini tuh yang ikut ISMA itu kalau bisa nilai IPT yang perfect tuh beneran perfect tau teman-teman. Jadi kayak mau IELTS perfect perfect Duolingo 160 gitu ada. Jadi kayak kalian bisa mungkin apa ya agak harus extra effort di sana gitu kan ya. Karena the only thing yang kelihatan numbernya gitu kan IPK sama IPT gitu kan ya. Kalau IPK ya itu kan kerjaan dari satu semester satu gitu kan. Sedangkan kalau IPT nih kalian harus fokusnya sekarang gitu. Itu sih dan itu pun memang jadi apa ya, jadi beda banget gitu jomplang banget angkatan pertama sama angkatan kedua dan angkatan ketiga average-nya IPT yang akhirnya keterima tuh beda banget gitu karena sekarang tuh
waktu angkatan pertama tuh bahkan ada yang kayak minimal IPT 100 dia 105 ada gitu. Tapi sekarang kayaknya nggak ada deh. To be very honest, aku ngeliat datanya kayaknya nggak ada deh. Makan banyak yang hampir perfect dan bahkan ada yang perfect gitu. Itu yang harus extra effort sih. Untuk cara belajarnya sendiri, kalau Duolingo itu banyak tips and triknya yang bisa kalian lihat di YouTube. Aku waktu itu asal ngambil cuma cuma ngambil latihan dari website doang. Itu sih paling. Oke, thank you Kak Cecil. Nah, betul banget nih Kak Cecil, aku beberapa hari lalu ya sebelum webnya error, aku sempet cek emang wow banget sih. Ada yang 140, 150, bahkan Kan? ada ya kayak mungkin aku juga melihat ini sih apa statistik pendaftarnya dari tahun ke tahun tuh Mm-mm, memang mm-mm. semakin meningkat. Justru itu semakin apa ya, semakin challenge-nya semakin besar ya Kak ya. Betul, betul. Betul. Jadi teman-teman makanya mungkin bisa belajar-belajar nih dari sekarang sebelum ambil IPT-nya gitu ya Kak. Oke, thank you Kak Cecil. Thank Kita you. udah sesi tanya jawab. Selanjutnya mungkin kita boleh sesi dokumentasi kedua nih Kak. Teman-teman Boleh? boleh on cam dulu kameranya yuk. Kita mau ada sesi dokumentasi. Untuk Kak Danis mungkin boleh dipandu. Agak nge-lag nih. Oke, oke, sebentar ya. Aku matiin